Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhihi al-laila wa fi hadhihi al-fursah wa fi hadhihi al-munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhil laylah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awalan lana wa liwalidayna wa liazwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qibaina wa dhawi arhamina wa satidina wa stadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahabbana wa man rahimana wa man ahsana ilaina ajma'in. Semua yang sakit di antara kita dan mereka semuanya Allah anugerahkan kesembuhan, menganugerahkan kita semua kesabaran, kesyukuran, dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang menjalani masalah ataupun musibah semoga diberikan jalan keluar, diberikan jalan-jalan kebaikan, diberikan jalan-jalan keluar yang sebaik-baiknya. Juga berdoa untuk kita dan mereka semuanya, kebaikan, kebajikan, kemakmuran, kejayaan, keberkahan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, perlindungan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Ayyuhal ikhwan, alhamdulillah na'udu nata'allamu marratan saniyatan fi hadhil layla wa fi hadhil fursa wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah listimrari darsina fi darsis sarfi wat tasrif. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran sarf dan tasrif. Faqad sabaqa lana an ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fi tasrifil fi'lil madhi ila ismil fa'il wal maf'ul khassatan lin naw' al-awwal imma al-wazn al-awwal wa imma al-wazn al-thani wa imma al-wazn al-thalith. Alhamdulillah pada minggu yang lalu, minggu lepas kita sudah belajar cara mentasrif atau mengubah fi'il madhi ke isim fa'il dan isim maf'ul, khususnya fi'il rumpun 1 baik wazan 1, wazan 2 maupun wazan 3. Selesai kemarin minggu lepas, minggu lalu. Walidzalika fi hadzal yawm fi hadhil laila atau fi hadzal yawm nawaddu an nastamirra darsana fi tasrifil fi'lil madhi ila ismil fa'il wal maf'ul khassatan lin naw'is tsani. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita berkeinginan untuk melanjutkan pembelajaran kita, yakni membahas sekaligus berlatih tasrif atau mengubah fi'il madhi ke isim fa'il dan isim maf'ul, khusus untuk fi'il rumpun 2, sulasi mujarrad rumpun 2. Kita masih sulasi mujarrad, dan kali ini sulasi mujarrad untuk rumpun 2. Oke, baik, saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Baik, hari ini adalah hari Selasa, Yaumus Thulatha, At-Tarikh At-Tamin min Juli Sanat Alfain Khamsin wa Ashrina Miladiyatan. Fi hadzal yawm wa fi hadzal laylah nahnu nawaddu an nata'allam tasrif al-madhi ila ismil fa'il wal maf'ul. Isim fa'il dan maf'ul sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad rumpun 2. Nah, ini judul kita malam hari ini ya. Oke, saya lanjutkan. Saya akan tuliskan beberapa contoh dari sulasi mujarrad dari rumpun 2 ya. Misalnya fi'il yang biasa kita gunakan adalah madda. Madda. Nah, ini yang pertama ya. Madda fil madhi. Mudhari'nya kita tahu ya muddu. Nah, bagaimana ke isim fa'ilnya? Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk rumpun 2 ini wazan atau pola isim fa'il atau dan juga isim maf'ul itu relatif lebih sederhana daripada rumpun 1. Kalau rumpun 1 isim fa'ilnya ada banyak wazan, lebih dari 2. Tetapi untuk fi'il rumpun 2, yakni fi'il-fi'il yang ain dan lam fi'ilnya terbuat dari sabdu atau dari syiddah, untuk isim
il dan maaf, untuk isim fa'ilnya, untuk sigot isim fa'ilnya, wazannya yang populer atau seingat saya itu hanya dua saja yang banyak digunakan, yakni wazan fa'ilun dan wazan fa'ilun. Saya akan buat di atasnya ya, fa'ilun dan wazan fa'ilun. Ini yang populer. Sedangkan wazan yang lain-lainnya misalnya fa'alun atau fa'ilun, untuk rumpun dua ini seingat saya jarang digunakan. Berbeda dengan rumpun satu. Hasuna isim failnya hasanun. Syajua isim failnya syuja'un. Doroba isim failnya doribun. Lalu rohima isim failnya rohimun untuk mubalaghah ya. Atau kaburo kabirun. Ada banyak macam wazan untuk rumpun satu. Sedangkan untuk rumpun dua, isim fa'ilnya, sebut isim fa'ilnya wazannya yang populer cukup dua saja. Seingat saya begitu. Nah, baik. Makanya saya akan coba tuliskan di sini. Ini madya fil madi. Nah, sigot isim fa'il wazan fa'ilun akan saya tuliskan di sini contohnya ya. Dan wazan fa'ilun. Namun begitu meskipun ada dua wazan, tetapi tidak semua fi'il populer di dua-duanya. Ada yang populer salah satunya saja. Baik. Yang pertama, misalnya kata madya. Itu madya, maaf, itu kata madya, isim fa'ilnya adalah yang populer menggunakan wazan fa'ilun. Madidun. Madidun. Nah, karena didun ini dua huruf yang sama, maka kemudian disatukan menggunakan sabdu. Madidun wazannya fa'ilun. Tetapi karena dal dan dal bertemu dua huruf sama ini, maka disatukan menggunakan sabdu atau syiddah sehingga menjadi madun. Nah, jadi kata madun itu adalah wazan fa'ilun. Hanya saja dua huruf yang sama, yang kembar disatukan menggunakan syiddah. Madda, madun. Nah, itu isim fa'ilnya. Sedangkan wazan fa'ilun seingat saya tidak digunakan. Madidun tidak digunakan. Lalu bagaimana dengan isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya sama dengan rumpun satu, yakni diawali oleh mim, kemudian fa'ilnya munculkan, yakni huruf mim juga, kemudian huruf ain fi'ilnya, yakni huruf dal yang pertama, doma, dan ditambahkan wawu sebelum huruf terakhir, dan wawu ini berfungsi memanjangkan doma sebelumnya. Lalu lampirnya, yakni huruf adal yang terakhir, yang kedua, diberi harokat seperti umumnya isim, ini dommatain, mamdudun. Madda, madun, mamdudun. Begitu. Nah, yang kedua, silakan Bapak Ibu tengok dulu bukunya, buku halaman Al-Ajib jilid yang keempat ya, untuk bahasan isim fa'il dan isim maf'ul. Silakan lihat buku Al-Ajib jilid 2 halaman 149. Di sini saya coba tuliskan dahulu yang ada dalam buku ya. Jarro. Isim fa'ilnya adalah jarun. Nah, jarun semula adalah jarirun. Wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun tidak digunakan. Isim maf'ulnya adalah majrurun. Nah, kita sering mengucapkan atau mendengar kata jar majrur. Nah, begini tulisannya. Jarun majrurun. Jarun isim fa'il yang menjarkan. Majrurun isim maf'ul yang dijarkan. Begitu. Lalu yang ke berikutnya, ini saya tulis di sini di buku atau wadah. Ini wazan yang kelima. Wazan kelima dari rumpun 2. Saya tulis di whiteboard ini sebagai nomor 3 urutannya ya. Wadah. Wadah. Isim fa'ilnya adalah wadun. Isim maf'ulnya maududun. Sangat mudah.
Lalu abdo, abdo itu menggigit ya. Isim fa'ilnya abdun, wazan fa'ilun, dan tidak ada wazan fa'ilun ya, abidun. Kalaupun ada abidun itu maknanya masdar, gigitan. Seingat saya begitu ya. Nah, isim maf'ulnya abdo, isim maf'ulnya adalah ma'dudun. Ma'dudun. Lalu yang nomor 5 wazan farro. Farro ini lari, kabur, escape ya. Isim fa'il yang digunakan ada wazan fa'ilun juga, yakni farun, dan tidak ada farirun. Isim maf'ulnya adalah mafrurun. Meskipun begitu, lari ini tidak ada, sesungguhnya tidak ada maf'ul bih ya. Karena ini istilah lazim, sehingga tidak ada isim maf'ulnya. Tetapi sebagai pola saya tuliskan saja. Lalu nomor 6 terakhir, kala. Nah, kala. Isim fa'ilnya, isim fa'ilnya coba lihat dari buku itu ada dua. Bisa kalun, bisa kalilun tuh. Kalilun. Isim maf'ulnya adalah maklulun. Maklulun. Jadi isim fa'il dari kata kala dua-duanya digunakan. Wazan fa'ilun digunakan, wazan fa'ilun digunakan. Dua wazan itu digunakan. Jadi kalun dan kalilun. Ini baru 6 saja yang menggunakan wazan fa'ilun, baru kita temukan satu. Sedangkan mayoritas atau kebanyakan tidak menggunakan wazan fa'ilun. Sedangkan isim maf'ul mudah, begitu ya. Nah, ini secara sekilas ya bahasan tentang cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il rumpun 2, baik wazan 4 maupun wazan 5 maupun wazan 6. Seperti itu. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan, silakan kita beri waktu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam, silakan Ibu Sanadia. Ustaz, kalla tu fi'lul mudhari'nya yakullu ya Ustaz? Allah yakil. Oh, yakil. Ya, Maksudnya apa Ustaz? Tumpul ya? tumpul atau mandul. Ah, mandul. Ya, kalau kita bicara tentang ayat waris, ayat waris ya, faraid, itu ada kata kalun dan kalil, itu mandul. Oh, Yang tidak punya keturunan itu kalil. ya ya. Kalil dari kata kala. Pisau yang tidak tajam juga kalilatun atau kalilun. As-sikinu kalilun. Sikin atau pisau kalilun. Mintul apa tumpul. Tumpul. Begitu. Syukran Ustaz. Ada lagi yang mau tanya? Boleh? Cukup. Ketumpul ke mandul, Ustaz. Nah, ya, Saya tahu tumpul. ya kalau Tumpul, senjata tumpul, kalau tidak punya keturunan mandul. 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 Hmm. Bahasa bahasa Sunda juga ujungnya ul ya, mandul, tumpul, mintul, ketul. Ah, ketul. Ketul pun ada. Nih, mandul, tumpul, mintul, ketul. Tumpul ini bahasa Indonesia, mintul bahasa Sunda, ketul bahasa Jawa. Artinya sama, pisau yang tidak tajam itu tumpul, mintul, ketul, ujungnya ul. Yang sedangkan yang tidak punya keturunan ujungnya ul juga, mandul. Kalau Kalau pisau itu, Samsul tidak termasuk Samsul. Samsul tak termasuk. ya. Kalau Samsul. pisau itu tumpul, kita buat asikinu kalilun ya Ustaz. Iya, asikinu kalilun, betul. Dari mana datang ya dan lam tu Ustaz? Sebab kalau fi'il madinya kalla je. Kalla sikinu. Kalau fil madi berarti kalla asikinu. Pisau itu tumpul, telah tumpul.
Kalla asikin. Asikinun kallun tak boleh Ustaz. Kallalan. Kallalan. Begini, saya tulis ya. As-sikinu kalilun. Ini mubtada. Apa Kalilun artinya? khabar. Pisau itu Tahu tumpul. itu tumpul. Pisau itu tumpul. As-sikinu apa kedudukannya? Mubtada khabar. Asikin Ada mubtada lah. kalilun, Khabar. Kabar. Nah, sekarang kita ubah kalil menjadi fi'il, maka menggunakan kata kala. Kala asiki, Asak. Ah. kala Sama juga. asiki. Kalau di depan kan. Kala fil madi, asiki ini sebagai fa'il. Fa'al. Telah tumpul Pisau itu. tersebut. Begitu. Iya. Oke? Ustaz, Cukup? tadi mudaratnya apa? Yakilu. Kala yakilu ibu. Yakilu. Okey, terima kasih. Wazannya wazan 6. Jannah. Kalau Ustaz madda yamudu, jarra Madda ya yamuddu. mudu. Jarra yajurru. Jaro ya juru. Madda yawaddu. Wadda ya wadu. Ado Adra ya adu. yamuddu. Farra yafirru. Kalla yakillu. Betul Nah, Ustaz? begitu. Betul. Indah. Sebab saya buat sekali dengan fi'il mudhari'. Mumtazah. Mumtazah. Siap. Oke? Okey. Oke. Baik. Kalau sudah tak ada lagi soalan, kita lanjutkan dengan berlatih. Silakan Bapak Ibu, tengok muka surat 31. Silakan lihat buku Al-Ajib jilid 4. Muka surat atau halaman 31. Standar. Ustaz, maaf boleh tak Bu Ida, bagaimana Bu? boleh tak tolong ambilkan gambar page tu sebab buku tu anak saya kemat tak tahu mana dia letak lah. Tolong tak sesiapa tolong ambilkan gambar page tu lah tadi tu. Saya tak ada bukunya. Mohon maaf Ibu, bagaimana? Kita dengar. Boleh siapa-siapa tolong ambilkan buku surat berkenaan sebab saya tak ada bukunya buat masa sekarang. Boleh? Saya kopi di grup ya. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Nah. Bentar. Allah. Yakin. Ya. Sudah Ibu, sudah saya kirim. Okay, terima kasih. Oh, Ibu Nuria juga kirim. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita mulai dari halaman 31. Pertama basa. Baik, basa ini wazannya wazan 4 ya. Maka basa mudhari'nya macam mana? Basa yabasu. Basa yabusu. Yabusu. Wazan 4. Sampai. Madda yamudu. Masuk kelompok madda yamudu. Isim fa'ilnya macam mana? Basun. Basu. Basun. Isim maf'ulnya? Mabusun. Mabsusun. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil Mabusun. mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Itu maf'ul itu. Oke. Berikutnya bada ya budu. Isim fa'ilnya batun.
Isim maf'ulnya mabdudun. Mudah lah, mudah. Mudah ini. Berikutnya baro. Baro ya buru. Baro ya buru. Nah, isim Barun. fa'ilnya Barun. barun atau Nama- kadang juga barun. Oh. Allah itu zat al-bar. Zat yang al-baru, baik. Kalau birun kebaikan, isim masdar. Tapi kalau barun juga digunakan sebagai isim bermakna fa'il. Abdul Bar. Maksudnya al-bar di situ adalah zat al-bar itu adalah zat yang maha baik, maha bajik. Jadi banyak tidak panjang. Tetapi juga gunakan panjang juga sering digunakan. Maka baro isim fa'ilnya barun boleh, barun juga boleh. Gitu ya. Ustaz boleh tolong bagi makna sekali tak Ustaz? Senang saya nak tulis. Kenapa Ibu? Bagi terjem sekali maknanya. Oh, baik, sebentar. Mabrurun. Baik. Basa yabusu apa artinya? Bahasa. Kal faroshil mabthu seperti Menyebarkan. yang Iya. apa? Berterbangan. Berhamburan, berterbangan. Terbang. Menerbangkan. Nah, kalau bada saya lupa, Bapak Ibu silakan tengok dalam buku ya. Dulu Ibu Siti Munira memberitahu halaman berapa tuh? Saya lupa sebentar. Halaman 69 Ustaz. Ah, betul 69. Nah, tuh. Bada mana bada? Oh, tak ada, tak saya tulis ya bada ya. Ya, tak ada. Lewat berarti. Nanti Ibu boleh lihat di kamus ya, Al-Mujid atau Al-Munawir ya. Bada Baik, saya baik. lupa. InsyaAllah. Silakan baro apa artinya baro? Berbuat baik atau berbakti. Bagikan. Ya, ada di situ ya, Bu ya. Ya, ada. Oke. Berikutnya bazza. Bahasa. Oh iya, sebentar. Dari kata baro muncul kata mabrur. Kata mabrur biasanya digunakan untuk apa? Haji Haji. yang mabrur ya. Yes. Yang mabrur. Nah, baik. Bapak Ibu semua, ini sekedar sharing informasi. Ketika kita berdoa untuk orang yang haji, kita berdoa begini. Allahumma ij'al hajjan mabruran. Hajjan mabruran. Hajjan ini adalah isim masdar. Hajja yahujju, hajjan atau hijjan atau hijjatan. Nah, hajjan itu bukan orang, tetapi aktivitasnya, pekerjaan hajinya, berkunjung, kunjungan. Bukan manusia yang berhaji, bukan manusia yang berkunjung, bukan manusia yang berziarah, tetapi perbuatan ziarahnya, kegiatan berhajinya, kegiatan mengunjungi Baitullah itu hajjun. Nah, Allah maj'al hajjan majruran. Allah Mabrur. maj'al hajjan mabruran. Jadi mabruran itu adalah sifat atau naat untuk hajjan, bukan untuk manusianya. Aktiviti haji itulah ya Ustaz. Kalau orang yang berhaji itu nanti isim fa'il, menggunakan isim fa'il, maka begini hajjun. Kalau mansub hajjan. Ya Allah, jadikanlah orang yang berhaji mabrur. Kalau hajjun atau hajjan ketika maf'ul bi atau mansub ya. Nah, sedangkan hajjan ini isim masdar, bukan orangnya, bukan manusianya, tetapi kegiatan berhajinya. Nah, jadi yang didoakan mabrur itu bukan manusianya, tetapi kegiatan berhajinya. Perbuatan hajinya, bukan manusianya. Sehingga
Kalau yang berhajinya laki dan perempuan McDonald pagi tadi punya tidak berubah. Ya, punya- kalau misalnya yang berhaji itu adalah laki-laki, tetap hajjan mabruron. Ketika yang berhajinya itu perempuan, tetap hajjan mabruron. Sebab yang didoakan itu bukan orang yang berhaji, tetapi kegiatan hajinya, perbuatan hajinya, perbuatan atau pekerjaan hajinya yang didoakan mabrur itu, bukan manusianya. Sehingga tidak kita katakan Allahumma ja'alha perempuan hajatan mabruratan, tidak. Saya tulis ya, misalkan gini, Allahumma ja'al Hajjan mabruran. hajjan mabruron. Nah, hajjan mabruron ini aktivitas yang dilakukan oleh laki atau perempuan yang berhaji. Sehingga dua-duanya hajjan mabruron. Sehingga kalau kita berdoa, semoga hajinya mabrur. Semoga Simpan haji langsung yang ya, dilakukan Ustaz. oleh, sehingga semoga haji yang kita lakukan, baik laki-laki maupun perempuan, itu haji yang mabrur. Bukan kitanya yang mabrur, bukan manusianya yang mabrur, tetapi kegiatan hajinya mabrur. Gitu. Jadi bukan manusianya. Sehingga tidak ada Allahumma ja'al hajjan mabruran atau Allahumma ja'al hajjatan mabruratan. Hajjah mabrurah tidak ada. Hajjah mabrurah tidak ada. Sebab yang didoakan itu bukan manusianya, laki atau perempuan, bukan, tetapi kegiatan berhajinya. Nah, kalaupun kita menggunakan mabruratan nanti untuk umroh, atau maj'al umrotan, Mabruratan. mabruratan. Kalaupun mau kita gunakan ya, umrotan, mabruratan. Sebab apa? Sebab mabruratan naat kepada umrotan. Umrotan mu'annas kan? Ya. Nah, mabruratan kalau untuk umroh. Karena umrotan mu'annas. Tetapi untuk umrotan juga biasa digunakan umrotan makbulatan, umroh yang diterima. Umroh yang makbulah, Bulatan. yang diterima umrohnya. Begitu. Nah, sekarang kita mencoba memahami. Kenapa untuk haji ini didoakan untuk kalimat mabrur? Allahumma ij'al hajjan mabruron. Hajinya yang mabrur. Nah, kita lihat maknanya. Apa itu mabrur? Mabrur itu dari kata baro. Baro itu berbakti, berbuat kebajikan. Berarti mabrur itu berarti yang yang dipenuhi kebajikan, begitu. Dipenuhi dengan kebaikan. Hajinya dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan. Dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara barun dengan khairun. Ada kata khairun ya, ada kata barun. Nah, khairun itu artinya kebaikan. Sedangkan barun itu kalau orang Indonesia menerjemahkannya dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu adalah kebaikan yang luas. Kebaikan yang luas seluas daratan, yang sangat tidak terhingga. Ketika kita berada di padang pasir, sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang itu pasir semua, itu daratan, daratan luas. Ya, daratan bahasa Arab juga barun. Nah, maka barun itu adalah kebajikan yang tanpa batas. Maka ketika didoakan Allahumma ij'al hajjan mabruran, itu artinya, ya Allah, jadikanlah haji yang penuh dengan kebajikan. Hajinya kebajikan. Kunjungan menuju Baitullah itu dipenuhi dengan kebajikan, artinya berbuat baik. Makanya ketika kita berdoa semoga hajinya mabrur, itu dipenuhi dengan kebajikan, baik ketika ada di tanah haram, al-haramain, maupun ketika
sudah kembali ke tanah air begitu ya. Itu. Jadi untuk haji itu doanya luar biasa sehingga menggunakan kata mabrur. Sedangkan umroh menggunakan kata makbulah, makbulatun ya. Begitu. Sekilas saja. Oke, berikutnya bazza. Bazza. Bazza ya buzu isim fa'ilnya apa? Bazun. 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 Isim maf'ulnya mabzuzun. Bazza itu mengalahkan dengan paksa ya, atau mengambil dengan paksa. Ada ungkapan mahfuzat begini berbunyi. Man azza bazza. Apa nih artinya? Man azza bazza. Barang siapa kuat, dia cenderung memaksa orang lain. Ada ungkapan begitu. Oke, sudah nomor 4. Kita lanjutkan. Bassa. Ini ada dalam surat apa nih? Idza bussatil jibalu bassa. Bassa ya busu ya. Idza bussatil jibalu bassa, surat apa itu? Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa. Basa. Nah, isim fa'ilnya basun. Isim maf'ulnya Susun. Basun. mabsusun. Mabsusun. Apa Al-Quran artinya? Mengusir. Mengusir. Berarti kalau bussatil jibalu, apabila gunung diusir. Maksudnya diusir apa? Disuruh pergi dari tempatnya. Berarti apa? Dihilangkan dari tempatnya. Tapi Allah menggunakan kata bassa ya. Bussatil jibalu bassa. Bukan menggunakan kata uzilat, dihilangkan. Tapi bussatil jibalu bassa. Oke, berikutnya lagi nomor 6. Sajja. Sajja. Sajja yasuju. Isim fa'ilnya Ajun. Anjun. mudah. Sajun. Isim maf'ulnya Masjudun. Mahjujun. Mahjujun. Dalam surat apa kita temukan kata sajja? Ma'ang sajjaja. Ada kan? Surat apa? Surat An-Naba ya? Atau An-Nazi'at? Ma'ang sajjaja. Saya lupa surat apa ya? Ada kata sajjaja. Itu dari kata sajja. Berikutnya lagi, jadda. Jadda. Jadda ya judu. Man jadda wa jadda ya. Yang kita tahu jadda ya judu. Jadda ya judu apa itu? Bersungguh-sungguh ya. Ya. Isim fa'ilnya apa? Jadun. Jadun, orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi kita tahu kan ada kata jadidun ya. Jadid. Apa artinya? Baru. Baru. Beda mana ya? Ya. Ya, kalau jadun artinya orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau jadidun maknanya baru. Baru. Qalamun jadidun. Kalau menjadidun, isim maf'ulnya majdudun. Majdudun. Kakek Ustaz, kakek. Jadun. Kalau kakek itu jadun. Jadun. Iya, jadun. Janya pendek. Oh iya, Ibu Umi makasih banyak. Surat An-Naba betul. Wangzalna minal mu'surati ma'an sajjaja. Baik, makasih banyak Ibu Umi. Tadi yang sajja nomor 6 ya. Oke, berikutnya lagi nomor 8. Sekarang kita senang, sebab apa? Sebab kita sering baca Al-Quran, sehingga ketika kita menggunakan tasrif ini, kita kaitkan dengan Al-Quran yang sudah kita ingat untuk mengikat pemahaman kita hari ini dengan apa yang kita sering baca setiap saat.
berupa Al-Quran. Itu keuntungan kita dalam belajar bahasa Arab, dan kita setiap saat membaca Al-Quran sehingga kita ingat apa yang kita pelajari dan kita baca. Oke, berikutnya jarro sudah, lalu jalla. Jalla, ya julu. Isim fa'ilnya yang digunakan justru jalil. Allah al-jalil, agung ya. Lafzul Allah jalala agung. Ustaz. Lafzul Kenapa? jalala. Lafaz Tinggi. al-jalala. Kalau jalalatun isim masdar. Oh, isim masdar. Okey. Ya, jalalatun isim masdarnya. Kalau jalil isim fa'il. Artinya yang agung. Kalau jalalun atau jalalatun artinya keagungan. Jala telah agung, jalilun zat yang agung atau yang agung. Kalau jalalun atau jalalatun artinya keagungan. Nah, karena jala itu adalah isim, karena jala adalah fi'il lazim, maka tidak ada maf'ulnya. Tetapi seperti biasa kita tulis aja untuk pola. Namanya juga berlatih ya, majlulun. Majnun. Oke. Nomor 9, hassa. Hassa itu artinya apa ya? Encourage, apa? Menggalakkan. Menganjurkan, menggalakkan. Menggalakkan. Isim fa'ilnya hasun. Isim maf'ulnya Mahsusun. mahsusun. Mudah lah. Mudah. Sangat senang, alhamdulillah. Nah, berikutnya ini yang tadi kita baca, hajja. Mengunjungi, isim fa'ilnya mudhari'nya adalah yahuju, hajja yahuju. Isim fa'ilnya hajjun. Isim maf'ulnya mahjujun. Itu 10 sudah. Ini rumpun 2 ini mudah. Tidak sesulit rumpun 1, tidak banyak wazannya. Sehingga mungkin tidak akan saya habiskan semua, ya hanya contoh saja. Sehingga hari ini kita selesai untuk rumpun 2 semuanya. Tapi sebagai sampel-sampel saja, tidak semuanya kita bahas ya. Sebab tidak berbeda jauh. Baik, 11. Hadda. Hadda yahudu. Isim fa'ilnya, nah ini. Haddun. Hadda membatasi. Limit membatasi. Hadun orang yang membatasi. Nah, tapi kita juga dengar ada kata hadidun. Iya kan? Nah, hadidun ini artinya tajam. Kebalikan dari kalil. Kala. Kala. Tajam. As-sikinu hadidun. Pisau itu Atau tumpul. as-sikinu hadun juga boleh. Nah, tapi hadidun juga ada mana besi ya. Hadid, surah hadid. Suratul Hadid, surat besi. Jadi lihat konteks. Ada hadidun bermakna tajam, ada hadid bermakna besi. Yang bermakna tajam misalnya kita sudah pernah sampaikan, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadidun. Surat yang lain dalam surat Al-Hadid Allah berfirman tentang Al-Hadid ya. Kalimatnya apa tuh? Fihi ba'sun syadidun. Di dalam Al-Hadid itu ada ba'sun syadidun, kekuatan yang besar. Apa tuh? Wa anzalnal hadida atau apa ya, saya lupa. Pokoknya ada kata Al-Hadid dalam surat Al-Hadid itu ya. Nah, hadun bisa bermakna tajam juga. Bisa bermakna orang yang membatasi. Orang yang membatasi itu hadun. Lihat konteks juga. Isim maf'ulnya mahdudun. Apa artinya mahdud? Yang dibatasi. Yang dibatasi. Berikutnya lagi 12. Haro tak perlu saya tulis. Hassa, nah hassa perlu ya. Hassa.
Ustaz, maaf Ustaz, kalau hudud tu daripada hadda ni ke Ustaz? Hudud itu jamak dari haddun, isim masdar Oh, dari had, jamak dia. dari hadda. Hadda isim masdarnya haddun. Jamak dari haddun adalah hududun. Haddun artinya batasan. Hududun artinya batasan-batasan. Lalu diterjemahkan menjadi apa? Menjadi hukum ya. Oh, hudud. Hukuman. Menjadi hukuman. Terkena had. Apa tuh kalau di Singapura itu saman. Saman ya. Denda. Ini surat apa nih Ibu Iman? Surah Al-Hadid Ustaz ayat 25. Ayat 25 tentang hadis tadi itu ya. Ya, Al-Hadidu fihi ba'san kan? Ba'sun syadidun. Ya, Betul. fihi ba'sun syadidun. Hmm. Baik, makasih Bu ya. Berikutnya hassa yahussu. Isim fa'ilnya hasun. Hassa itu artinya apa? Mengindra. Mengindra itu apa ya? Mengindra itu merasakan. Ini kulit saya ketika bersentuhan dengan air, maka kulit ini merasa dingin, merasa sejuk. Ketika kulit saya bersentuhan dengan api, maka kulit saya ini merasa panas. Nah, kenapa? Karena kulit saya memiliki indera, kekuatan untuk merasa. Nah, bahasa Arabnya itu hassa. Panca indera yang 5. Panca indera ya, kalau Indonesia itu nyebutnya panca indera. Panca indera. Bahasa Melayu sama tidak ya? Sama. Sama ya. Panca Sama. indera. Nah, itu dalam bahasa Arab adalah al-hawasu. Al-hawasu al-khamsu. Al-hawasu dari kata hassa. Al-hawasul khamsu. Sinnya bertasydid. Panca indera. Nah, isim maf'ulnya mahsus, yang diindra atau yang terindra. Mahsusun. Al-ma'u mahsusun. Air itu bisa diindra. Bisa diindra, bisa disentuh, touchable. An-naru mahsusatun. Api itu mahsusah. Bisa diindra. Begitu. Oke. Berikutnya lagi. Nomor 13 ya. Haddo. Haddo yahudu. Coba ingat ini surat apa kita temukan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala Yahuddu ala yahuddu. Haddo yahuddu. Apa artinya yahuddu? Menganjurkan, menggalakkan. Sama dengan hassa yahussu. Pakai sa. Hassa yahussu. Haddo yahuddu. Menggalakkan, menganjurkan. Apa? Encourage ya. Ya. Isim fa'ilnya haddun. Isim maf'ul Masuk. Mahdudun. Terus nomor 14 khosso. Nah, ini kata yang populer nih, harus tahu nih. Khosso yakhussu, apa artinya? Menghususkan. Specify. Menghususkan. Khosso yakhussu. Saya menghususkan gelas untuk minum. Akhussu al-kuba lisyurbi. Contoh yang lainnya lagi misalnya ahussul qalama lil kitabati. Aku menghususkan pulpen untuk menulis. Khosso yakhussu. Isim fa'ilnya khossun. Nah, ini fi'il muta'addi nih, orang yang mengkhususkan. Kalau kita sering dengar kata khossotun, itu dari kata khossun. Khossotun.
khosotan amatan. Alhamdulillah. Ya, paham. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjutkan. Isim maf'ulnya macam mana? Makhsusun. Nah, tentang kata maksus, mungkin Bapak Ibu ingat ketika kita belajar fikih tentang sholat. Apa itu sholat? Mahiyya as-sholatu? Apa definisinya? As-sholatu Tidak. aqwalun Waduh. wa af'alun makhsusatun tuh. Maksus. Muftatahatun bit takbir. Ya. Ini Bapak Ibu sudah bisa paham ini. Paham. Wa muhtatamatun bit taslim. Wassalam. Iya. Salat Mudah ya, itu, paham ya? paham. Salat itu perkataan, perbuatan yang dikhususkan bermula dengan takbir Sudahi wa dengan salam. dengan bisalam. Betul, Ibu Miman ya. Bit taslim. Tuh. Nah, ini as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun makhsusatun. Ucapan dan perbuatan yang dikhususkan. Jadi tidak sembarang. Tidak kacau, tidak macam-macam, tetapi khusus, yang dikhususkan. Muftatahatun bit takbir, maksudnya takbiratul ihram. Muftatahatun bit taslim, dan diakhiri dengan taslim, salam. Assalamualaikum. Nah, ini kata makhsusatun. Nah, terus tadi Ibu Umiman juga menyampaikan dalam sebuah ayat surat apa tadi? Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khossatan. Nah, itu khossatan dari kata khossa. Itu surat apa itu tadi? Saya lupa. Surat Al-Anfal ya, ayat 25. Oke, cukup. Nah, baik. Saya ambil dari wazan 4 ini beberapa lagi ya. 4 lagi mungkin. Oke. Saya loncat ke kata dalla. Dalla ya dulu. Nah, itu mudah kan? Ya. Dalla ya dulu. Artinya Dan apa? Menunjukkan. tunjuk. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu surat As-Saff ya. Dalla ya dulu. Isim fa'ilnya apa? Dalun. Tetapi kita juga temukan kata dalilun. Ya kan? Dalil. Ya. Wazan fa'ilun, betul tidak? Nah, dalil itu maknanya itu petunjuk. Dalil. Okay. Dalil, petunjuk. Sedangkan dalun maknanya orang yang memberi petunjuk. Nah, namun kata dalil juga bisa bermakna guide. Kalau Bapak Ibu pergi ke suatu tempat, misalnya Ibu Misalmah hendak pergi ke Bromo, Malang, Jawa Timur. Nah, di sana ada guide yang menunjukkan dari Gunung Bromo, lalu naik ke gunung mana, kemudian kemana. Siapa yang menunjukkan? Itu dalil namanya. Bahasa Arabnya dalilun. Bahasa Inggrisnya guide. No guide. Guide. Terus garis guide. Nah, bahasa Arabnya dalil. Nah, tapi dalil ini juga bisa digunakan Tour guide lah, tour guide Ustaz, tour guide. Tour guide. Ya. Dalilus safar. Dalilus safar. Tour guide. Nah, tapi dalil juga bisa digunakan untuk mana atau untuk mana argumen. Dalil hukum tentang sholat, dalil hukum tentang berbuat baik.
Dalil hukum tentang larangan memfitnah atau berdusta. Jadi dalil itu adalah argumen. Bukti Ustaz. Kenapa Ibu Mas? Bukti. Bukti. Ya, bukti juga boleh. Oke. Isim maf'ulnya bagaimana? Madlulun. Nah. Lagi saya loncat ke kata sabba. Sanna, maaf. Sanna. Sanna yasunnu, mensunahkan, mentradisikan. Isim fa'ilnya bagaimana? Sanun. Isim San. maf'ulnya Masnunun. masnunun. Orang Jawa menyebut orang laki-laki dengan mas ya. Masnunun. Nah, tapi ini bukan mas orang Jawa. Masnunun dari kata sanna, artinya yang disunahkan. Al-af'alul masnunatu, perbuatan-perbuatan yang disunahkan atau yang ditradisikan. Sebab sanna arti asalnya adalah mentradisikan. Begitu. Berikutnya lagi nomor 17. Nah, kata doro. Bahaya. Duru, membahayakan. Mudarat. Membahayakan. Apa? Danger ya? Nah, bahaya. Membahayakan. Ataupun Membuat sesuatu berbahaya. Nah, isim fa'ilnya dorun. Darun. Isim maf'ulnya madrur. Madrurun. Mudah kan? Madrurun. Oke, berikutnya 18. Sobba. Sobba. menuang. Menuangkan, betul. Ma'ang sobba. Air yang dituangkan ya. Sobba yasub, isim fa'ilnya sobun. Isim maf'ulnya masbubun. Nah, ini saya perlu tuliskan yang ini ya. Gorro. Ya guru. Isim fa'ilnya gorun. Isim maf'ulnya magrurun. Apa artinya gorro? Menipu, mempedaya. Terakhir 20. Mana. Mana yamunu, isim fa'ilnya manun. Oh, sebentar. Oke. Ya, kembali. Isim fa'il dari mana adalah manun? Isim maf'ulnya Mamnunun. mamnun. Ibu bapak ingat tidak kata mamnun ada pada surat apa, ayat berapa? Ayat apa? Ayat berapa? Al-mamnun. Ajrun falahum ajrun ghairu. Ghairu mamnun. Mamnun isim maf'ul. Nah, begitu ya. Nah, sudah ini untuk fi'il rumpun 2 dari wazan 4. Saya ambil contoh 20 saja. Masih banyak yang lain-lainnya, tetapi pada prinsipnya sama. Isim fa'ilnya kita lihat sampai di sini yang banyak digunakan wazan mana? Wazan Fa'ilun, ya kan? Fa'ilun. Wazan fa'ilun. Sedangkan wazan fa'ilun jarang-jarang. Sehingga kalau kita ingin menggunakan atau ingin membuat isim fa'il dari rumpun 2, maka gunakan saja wazan fa'ilun. Tetapi huruf kembarnya menggunakan sabdu. Dorun, sanun, sobun, dorun, manun, dan seterusnya. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada soalan, boleh. Ustaz, kalau dalam Quran mana wasalwa tu sama yang ni ke lain? Ya, baik. Kata manun itu artinya ada beberapa ya.
Mamnun. Manna yamunnu ini maknanya ada yang bermakna wahaba. Artinya apa? Memberi atau Memberi. menganugerahi. Menganugerahi. Ada lagi mana itu nanti mananya itu hadda, membatasi. Nah, ayat yang berbunyi falahum ajrun ghairu mamnun, mereka memiliki pahala yang tidak terbatas, iya kan? Iya. Nah, dari kata hadda, mahdudun. Mamnun maknanya terbatas. Nah, tapi juga nanti ada la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ada ayat itu Bapak Ibu ingat kan? Ya, surah Al-Baqarah. La tubtilu La tubtilu. tubtilu shadaqatikum bil manni Bil manni. wal adha. Ya. Nah, artinya apa nih? Janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha. Bil manni itu artinya menyebut-nyebut kebaikan. Wal azam, mungkin. Mengungkit-ungkit, betul. Mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan. Itu manun. Wal adha dan menyakiti. Menyakiti hati orang yang menerima. Al adha. Nah, di sini al-manu maknanya mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Jadi kata manna juga. Nah, sedangkan tadi Bu Sadia mengatakan apa? Manna wassalwa. Al-manna wassalwa ya. Iya. Al-manna wassalwa. Nah, itu beda lagi. Ini mah sejenis tumbuh-tumbuhan kalau tidak salah ya. Kemanisan. Kenapa, Bu? Bukan manisan ya, Ustaz? Ya sejenis tumbuh-tumbuhan lah. Oh. Entah manisan, entah apa, saya tidak begitu paham. Tetapi ini bukan berkaitan dengan bil manni wal adha seperti itu, atau mahdud, mamnun, bukan. Tapi ini sejenis tumbuhan atau sesuatu yang dikonsumsi. Itu bisa ada kita temukan di surat apa itu? Manna wassalwa surah. Mamnun tu bukan macam balas budi ke Ustaz? Mamnun kalau dalam surat At-Tin itu maknanya tidak terbatas. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus, yang tidak terbatas. Ya, tak putus lah, pahala yang tak putus. Iya. Yang tidak ada limitnya. Unlimited reward. Ajrun ghairu mamnun, unlimited reward. Ganjaran atau pahala yang tidak terbatas. Jadi banyak. Begitu. Ada lagi mau tanya? Cukup? Cukup. Nah, baik. Kalau cukup kita lanjutkan pada bahasan contoh dari fi'il rumpun 2, wazan yang kelima. Di sini ada kata malla. Malla. Mudhari'nya apa? Yamalu. Isim fa'ilnya malun. Isim maf'ulnya mamlulun. mamlulun. Apa artinya malla? Bosan. Oh, bosan. Bukan bosan, membosankan, maaf. Membosankan. Malla membosankan atau kadang bermakna bosan juga. Berarti malun artinya orang yang bosan. Sedangkan mamlul artinya yang dibosani. Baik, berikutnya apa kata lagi? Tabba. Ya tabu. Isim fa'ilnya tabun. Bapak Ibu ingat tidak kata tabba ada pada surat apa dalam Al-Quran? Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba. Binasa. Isim maf'ulnya matsbubun. Matsbub.
Lalu tala. Tala, meletakkan ya. Ya talu. Isim fa'ilnya talun. Isim maf'ulnya madlulun. Mudah ya? Mudah. Nomor 4. Janna. Ya jannu. Apa artinya janna ya jannu? Jannah. Halaman berapa tadi? 69 ya? Janna ya jannu. Ada yang lihat tak apa artinya? Dari kata janna muncul kata jin. Jin. Tersembunyi, Jadi. sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang tidak nampak. Jinnah. Nah, isim fa'ilnya apa janna? Jannun. Janun. Nah, janun itu artinya jin ya. Wa khalaqal janna mimma rijin minnar. Ya kan? Surat Ar-Rahman ya? Ah, Betul tidak? cak saya tengok. Wa khalaqal janna mimma rijin minnarin. Itu artinya jin. Kenapa jin disebut dengan janun? Karena tersembunyi dari pandangan manusia. Tapi tidak tersembunyi dari pandangan Allah. Atau makhluk yang lain yang diberi kemampuan untuk melihatnya. Nah, di kata jannah juga ada kata janin. Janin. Apa artinya janin? Ini isim fa'il dari kata jannah. Wazannya wazan fa'ilun. Apa artinya janin? Janin lah. Janin. Janin yang ada di perut ibu. Iya. Yang belum dilahirkan, masih di perut. Dalam kandungan itu janin. Bayi yang masih berada dalam kandungan seorang ibu itu janin. Fetus, fetus, Fitus. Apa ibu? fetus, Ustaz. Fetus. Spellingnya bagaimana? Boleh Dalam tulis. bahasa Inggris, fetus. Fetus. Ah, fetus. Begini kah? Betul. F. Ya. Ustaz, F bukan P. F, Ustaz. Oh. F. F. Fetus. Fetus. Ya. Fetus. Janin. Oke. Jadi bedakan antara jan dengan janin. Kalau janun itu jin, kalau janin itu meskipun tersembunyi tetapi manusia. Janin. Isim maf'ulnya macam mana? Majnun. Majnunun. Majnun maknanya beda lagi ya. Ya, beza ya. Orang Majnun. gila. Orang Majnun tu kan orang Majnun gila. Gila Ya, Ustaz. mad. Med. Ah, med, Med. med. Majnun. Majnun. Orang gila disebut dengan majnun sebab akalnya tersembunyi, Hmm. kesadarannya tersembunyi, tidak sadar. Makanya disebut dengan majnun. Begitu. Afwan Ustaz, kalau Ya. macam jannah pun sama juga kan kerana tak nampak. Yang akal kata daripada jin dengan jim. Jim dengan nun. Benda yang tak nampak kan. Jadi jannah pun kita tak nampak kan. Oh iya, jannatun surga itu juga dari kata jannah. Satu akar kata. Tapi kalau jannatun maknanya kebun atau taman ya. Ya, kenapa disebut dengan jannatun? Kenapa taman disebut dengan jannatun? Berarti tamannya belum terlihat. Belum nampak. Masih tersembunyi. Jannah yang dia ha bukan Ustaz. Kenapa Ibu? Jannah kan dia ha kan kat belakang dia. Iya. Baik. Ada lagi? Ya Belum. Ustaz. Ya Ustaz sebut tadi Jan tu surah Ar-Rahman Ustaz. Surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman Ustaz ayat 39. Fakhalaqal janna min marijin min nar, surat Ar-Rahman, betul. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya. Zolla. Zolla ya zollu. Zolla itu teduh ya. Teduh itu apa ya? Aduh, Kalau naungan. tidak kena panas itu teduh.
Isim fa'ilnya zolun. Tapi juga kita dengar ada zolilun. La zolilin. Ada di Al-Quran kata zolil tuh. Saya lupa ayat berapa, ayat apa, surat berapa ya. Atau surat apa. Ini bukan ekor, Ustaz. Zalun. Kalau ekor itu menggunakan za. Zalul. Uzalul. Ini zolil. Zola itu artinya teduh. Teduh itu apa ya? Bayang. Kena matahari. Bayangan. Bukan. Ya. Bayang. Naungan Ustaz eh. Ya, Macam naungan. naungan. Kalau naungi, betul. Oh, naungan. Naungan, menaungi. Ya. Menaungi. Tepat. Macam payung lah Ustaz, payung gitu Ya, ya. semacam payung. Payung kan Mazlun, selalu ya. midollatun. Ya. Payung, Mazallah. syaratnya itu zullatun atau midollatun. Ya. Mazallah. Dari kata dolar. Payung. Ya. Isi maf'ulnya adalah mazlulun. Ya, betul umumnya. La dhulilin wa la yughni minal lahab al-mursalat. Betul. Itu dari kata zola dalam surat al-mursalat. Baik. Kalau orang kita panggil shadow Ustaz. Shadow, iya, shadow, ya. Shadow, bayangan ya. Bayang-bayang. Bayang-bayang, betul. Nah, jadi banyak terungkap sekarang. Alhamdulillah. Lalu berikutnya addo. Addo ya'addu. Yauma ya'addu zalimu. Ada di Al-Quran juga itu. Allah. Menggalakkan Istifainya ada adun. Adun. Menggigit. Adun orang yang menggigit. Mazlumun. Ustaz, tadi sudah ada adun Ustaz. Oh ya, udah ada ya? Oh, yang pertama ya Bu ya, betul. Ya, betul. Terima kasih Bu Zara. Sekarang apa? Korro. Korro menetap. Ya koru. Korun. Makrurun. Sedikit lagi lalu wada. Wada juga sudah tadi ya. Malah sudah terakhir massa. La yamassuhu illal mutahharun. Isim fa'ilnya dari kata massa adalah masun. Isim maf'ulnya mamsusun. Selesai. Rumpun 2 wazan 5. Satu lagi Bapak Ibu, sedikit lagi. Kita selesaikan rumpun 2 ini. Wazan 6 sekarang. Kita mulai dari kata baddo. Baddo mudoranya macam mana? Baddo ya biddu. Isim fa'ilnya Adun. badun. Isim maf'ulnya Mabdudun. mabdudun. Oke. Berikutnya nomor 2. Hanna. Hanya. Hanna. Yahinu. Ustaz, baddo tadi apa maknanya Ustaz? Apa bado? Ntar saya tengok dulu, saya lupa. Bado. Bahasa Arab itu kosakatanya jutaan ya. Kalau kita hafal 1000, 2000 kata itu sudah sangat bagus. Saya banyak yang lupa. Apa bado? Di buku Al-Ajib saya belum tuliskan ya. Oh, belum saya tuliskan Ibu. Mohon maaf. Nanti boleh cari lagi ya. Belum saya tulis dalam buku, mohon maaf. Mohon maaf Ibu ya. Nah, kalau Hanna artinya lembut atau halus. Haninus sauti, suara yang halus atau suara yang lembut. Hanin. Nah, isim fa'ilnya boleh hanun, juga boleh kata hanin. Oh ya, siapa kemarin yang bilang ya hanana, ya hanana? Siapa yang dulu bernyanyi itu ya di sini? Ingat tidak?
Itu dari kata Hanna. Fihi yahinu ila Muhammad. Hanna yahinu, lembut. Isim maf'ulnya Mahnun. mahnun. Ibu, mohon maaf saya izin sebentar, minta waktu, saya mau turun ke bawah dahulu. Ibu boleh tengok-tengok dulu yang lain. Mohon maaf Ibu ya, saya Boleh. ada pergi sebentar saja. Ya Ustaz. Kawan-kawan semua, apa khabar? Tu lama tak dengar Ustazah Hajbi tu. Dia sihat ke belum? InsyaAllah dia sihat. Tapi Dia masih ada kemo. Dia, oh, kemo? Saya. Dia kena kanser ke? Saya. Tapi stage ni lah. Stage 1 Oh, Stage baru lagi lah. Oh, kanser apa? Tak pasti pula Iya kesian lebih arhan. Ya, baik saya hadir. Nah, Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf tadi saya ke belakang sebentar. boleh Ustaz. Oke, jadi bisa ditanda sebentar. Baik, kita teruskan. Lalu jadda. Oh, jadda tadi sudah ya? Sudah Ustaz. Jadda itu ada jadda ya judu, ada jadda ya jidu. Jadi Ini jadda ya jidu. Beda lagi. Tambahan lagi dengan berikutnya kata soha. Soha artinya sahih. Sehat. Sahih. Isim fa'ilnya, nah ini. Boleh sohun, tetapi yang sering digunakan adalah sohihun. Betul tidak? Sahih. Sohihun. Oh, saya kitab sahih itu Ustaz. Iya, dia kata Yang soh, maksudnya benar tu ya Ustaz. artinya benar atau sehat. Sesuatu yang benar itu berarti sesuatu yang sehat. Kesehatan bahasa Arabnya sihatun, dari kata soha. Kesehatan itu bahasa Arabnya sihatun, Sihah. berasal dari kata soha yasihu sihatan. Isim fa'ilnya sohun atau sohihun. Isim maf'ulnya Masuk. nah, mashuhun. Mashuhun, jangan tertukar, bukan mahsusun tapi mashuhun. Bukan mahsusun. Mashuhun. Oke, berikutnya lagi doja. Doja itu kalau tidak salah maknanya itu merintih ya. Merintih, mengaduh, merintih, mengeluh ya. Doja yadiju. Kalau tidak salah ya, kalau salah mohon maaf diperbaiki. Isim maf'ulnya isim fa'ilnya maaf. Isim fa'ilnya Wajud. Wajah. Ada kata dojiju tapi maknanya bukan isim fa'il, maknanya ini adalah rintihan. Mana masdar? Isim fa'il bermana masdar. Dojijun itu isim fa'il sigotnya. Wazan fa'ilun. Tetapi maknanya makna isim masdar, artinya rintihan. Dojijul amilin. Isim maf'ulnya Madud. sulit membacanya ya madjujun, agak sulit madjujun. Jujur. Nah baik Bapak Ibu semua, ini saya sudah 12 halaman menulis. Sudah menulis dalam 12 halaman. Jadi ini akan saya tutup dan saya akan buka kembali halaman berikutnya. Barangkali Ibu Umiman atau Ibu Nur yang Majid? Ya, sebentar Ustaz, lagi saving Ustaz. Oke. Sebentar ya. Oke. Okey, alhamdulillah dah save. Oke, makasih banyak Ibu Umiman.
Buka lagi whiteboard yang baru. Kita masih lanjutkan. Cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari thulathi mujarrad rumpun 2. Wazan 6. Rokko. Nomor berapa sekarang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 ya. 6. Rokko. Rokko yariku. Nah ini apa artinya nih? Tipis. Tipis. Kalau hati ciut. Cute. Ciut. Cute. Ciut. Ciut itu apa ya? Jadi kurang berani itu. Ciut. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang yang keberaniannya sedikit itu ciut namanya. Hatiku ciut ketika bertemu dengan musuh. Oh, kecut. Kecut, ya kecut. 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 Kiut comel Ustaz. Kiut comel. Kalau comel. Kan cute. Kalau comel itu cute begini tuh. Betul lah. Cute. Bahasa Inggerisnya cute macam Comel. tu. Ini ciut. Cute. Kecut ya, baik-baik. Cute. Atau tipis ya. Ya. Nah, isim fa'il yang digunakan adalah raqiqun, wazan fa'ilun. Al-kitabu raqiqun. Buku itu tipis. Nipis. Raqiqun. Nah, kalau kitabu raqiqun bukan buku itu kecut, bukan. Ustaz, jadi untuk wazan Haji bagaimana? untuk wazan 6 ni kebanyakan kita kan gunakan fa'ilun ni kan. Oh iya, betul. Dari tadi kita harus gunakan wazan fa'ilun ya. Betul Pak Haji, betul, alhamdulillah. Kesimpulannya bagus, betul. Betul, selamat Pak Haji. Wazan 6 banyak yang menggunakan wazan fa'ilun. Betul, betul. Oke, kita akan teruskan. Cuma nanti ada 1-2 yang berbeda. Rokikun, isim fa'ilnya. Isim maf'ulnya Marfu'un. Marfu'un. marfukun. Marfukun. Baik. Nomor 7. Ustaz yang Dolar. Ustaz yang rokok tu nombor 5 kan Ustaz? Nomor 5 ya? Oh, Nombor ya, 5 baik. Ustaz. Oke, makasih. Rokok nomor 5, berikutnya nomor 6. Dola, nah ini yang tadi Pak Haji sampaikan. Dola yaitu sesat. Sesat. Isim fa'ilnya dolun. Nah, Dolun. dolilun. Nah, ini berbeda. Ini satu yang berbeda ya. Kan yang lain-lainnya wazan fa'ilun. Rokikun, sahihun, dojijun, haninun, jadidun, begitu ya. Nah, ini dola, dolun. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dola dari kata dola, lalu isim fa'ilnya dolun. Ketika jamak menjadi doluna, ketika mudhof ilaih menjadi dolina, waladdallina. Asalnya ghairil dolina. Ghairil maghdubi wa ghairil dolina. Tapi ghairi ditukar menjadi la, sehingga waladdallin. Isim maf'ulnya Mabdulun. Nunun. nomor 7. Qala. Nah, ini qala sama yang tadi Pak Haji Tahir sampaikan. Qala yakilu isim fa'ilnya qali. Qalilun. Apa Qalil. artinya nih? Qalilun. Sedikit, apa sedikit ya? Sedikit. Nah, ini fi'il lazim sehingga tidak ada isim maf'ulnya. Tapi kita tulis saja. Maklulun. Maqlulun. Maqlulun. Terus berikutnya azza. Nomor 7, sekarang nomor 8. Azza ini sudah ya, azza. Udah ya azza ya? Sudah. Sudah, baik. Azza sudah. Oke. Berikutnya kala. Kala juga sudah ya? Sudah Ustaz. Tadi Ustaz. Oke. Lalu apa? Afa belum. Apa yaifu?
Nah, ini yang digunakan itu afifun. Afifun, afifuddin. Apa artinya afa? Afa itu artinya menjaga kehormatan diri. Afa ya'ifu, afifun itu afif artinya adalah orang yang menjaga kehormatan diri. Orang yang menjaga rasa malu. Afifun. Isim masdarnya iffatun. Afif, iffatun. Isim maf'ulnya Ma'fufun. 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 Lalu berikutnya apa nih? Dafa. Dafa. Nah, ini dafa saya lupa maknanya. Tapi Ibu boleh tengok nanti dalam buku atau dalam kamus ya. Nah, isim fa'ilnya dafun. Isim maf'ulnya mad. Madfufun. Terakhir, nah, fasso. Fasso. Ya, fisu. Isim fa'ilnya fasun. Ini bukan fasisun tapi fasun. Isim maf'ulnya mafsusun. Mafsusun. Apa artinya fasso? Saya tengok dulu. Fasso. Fasso. Ternyata tidak saya tulis juga ya di buku. Dia Ustaz fasso. mencabut ya? Mencabut? Ya. Mencabut artinya Bu ya? Ya saya. Oke, baik. Mencabut. Nah, dari kata fasso, mencabut, berarti fasun orang yang mencabut, mafsusun yang dicabut. Isim masdarnya adalah fasun. Fasun. Jamaknya adalah fususun. Fususun. Fususun jamak dari fasun. Nah, ada sebuah kitab yang ditulis oleh seorang sufi. Namanya Ibnu Arabi. Pemikir muslim. Itu ada nama kitabnya Fususul Hikam. Fususul Hikam. Hikam itu jamak dari hikmatun, artinya kebijaksanaan. Berarti butiran-butiran hikmah begitu ya. Kan tadi mencabut, berarti cabutan-cabutan. Berarti maksudnya mungkin butiran-butiran kebijaksanaan. Alhamdulillah selesai bahasan dan ulasan bersama-sama dan contohnya membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad rumpun 2, baik wazan 4, wazan 5 maupun wazan yang ke-6. Selesai alhamdulillah. Sampai di sini dulu, barangkali ada soalan boleh Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu. Ustaz, saya terjumpa dalam satu buku Ya. dia buat ayat macam ni Ustaz. Hiltu al-hilala laihan. Laihan tu hal ke apa Ustaz? Oke, sebentar. Nanti saya tulis ya Bu ya, saya tulis dulu. Baik. Oke. Bagaimana tadi tulisannya Bu? Ibu Sadia? Hiltu Hiltu. al-hilala ha simpul. Oh. Anak bulan. Bulan. Laihan. Hiltul hilala. Oh bukan huruf kha Ustaz. Khiltu. Bagaimana Bu? Yang ha tu huruf kha. Khiltu. Oh, kho. Hiltul hilala. Laihan. Laihan. Terus? Itu saja dia. Saya maknanya apa begitu ya? Baik. kalau Untuk hilal itu artinya bulan pada hari pertama setiap bulan ya. ya anak bulan. Bulan pada malam pertama setiap bulan itu hilal. Sedangkan laihan dia kata laha
yaluhu isim fa'ilnya adalah laihun. Artinya nampak. Nampak, terlihat. Lalu khiltu, nah ini saya coba cari dulu khiltu, dia kata apa coba? Khola. Khola ini khi-nya kasroh, berarti rumpun 3, wazan berapa? 7, 8, atau 9? Khola yakhilu atau khola yakhulu? Khola yakhilu ya Ustaz. Khola yakhilu. Coba kita tengok dulu artinya. Khola yakhilu. Sebenarnya ada khola yakhulu juga, tapi karena ini khi kasroh maka menjadi khola yakhilu. Makanya kita harus cari khola yakhilu, bukan khola yakhulu. Nah, khola yakhilu di sini. Oh, ibu di sini artinya bukan khola yakhilu tapi khola yakhulu, sama dengan khofa yakhofu. Artinya menyangka, mengira, menduga, atau melihat tanda-tanda. Sama dengan itu artinya menduga. Jadi khiltu dia kata khola yakhulu sama dengan khofa yakhofu. Coba. Artinya khiltu aku menduga. Berarti khiltul hilala laihan apa artinya? Aku menduga anak bulan kelihatan ataupun nampak. Ya, aku menduga hilal nampak. Jadi laihan tu kedudukannya sebagai apa Ustaz? Hal. Hal ya? Hal dari hilal. Sahibul halnya hilal. Begitu. Okey, syukran Ustaz. Oke, bagus. Ada lagi soalan? Panas. Bapak Ibu? Apa Ustaz belum sempat save Ustaz, boleh pulang. Oh, maaf ya Allah, maaf. Saya lupa. Mohon maaf Ibu ya. Baik. Lupa saya tak permit dulu, mohon maaf. Donantu ya, sama dengan donantu, betul Pak Haji Farman. Khiltu sama dengan donantu. Kalau dona berarti rumpun 2, kalau khola berarti rumpun 3. Maknanya sama. Jadi beda rumpun bisa maknanya sama ya. Artinya ada beberapa kata, beberapa fi'il, rumpunnya berbeda, tapi maknanya bisa sama. Tadi zona rumpun 2, zona. Nah, khola rumpun 3, maknanya sama. Begitu. Bagus, terima kasih Pak Jafarwan. Alhamdulillah. Udah save. Oke, makasih banyak Ibu Iman. Ya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya. Malam hari ini kita sudah selesai tuntas. Nah, tuntas itu selesai maksudnya. Sudah selesai dengan tuntas membahas, berlatih, mempelajari bersama-sama, membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad. Rumpun 2, langsung wazan rumpun 2 wazan 4, 5 dan 6 sekaligus. Selesai. Meskipun tidak semuanya fi'il yang ada dalam buku kita ubah menjadi isim fa'il dan isim maf'ul, tetapi prinsipnya sama. Untuk rumpun 2 lebih mudah daripada rumpun 1. Untuk isim fa'il dan isim maf'ulnya. Tidak banyak macam, tidak banyak wazan. Jadi lebih simpel. Nah, dengan pengetahuan ini berarti kita semua sudah semakin memiliki banyak pemahaman tentang isim fa'il dan isim maf'ul dari rumpun 2. Makanya tadi kita berikan banyak contoh di Al-Quran. Ini untuk memudahkan kita untuk menelisik, meneliti, menelusuri, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dari kacamata sorot dan tasrif khusus isim fa'il, isim maf'ul. Baik rumpun 1 maupun sekarang rumpun 2. Bersyukur ya kita semua belajar malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan hari-hari sebelumnya dan yang akan datang selalu memberi kepada kita pijakan ilmu yang semakin bermanfaat untuk kita semuanya. Di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas segala perhatian, kebersamaan, interaksi dan silaturahim kita selama ini dalam bidang keilmuan. Mudah-mudahan semoga Allah selalu memberikan kepada kita keridhaan
dan selalu memberi kepada kita jalan kebaikan, keselamatan, serta kesehatan, kekuatan selalu selamanya. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazilan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kelupaan, kekeliruan dan juga kesalahan. Nakhtatim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan lakum. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak semuanya. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.